Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pemalang. Senang bertemu kalian lagi nih. Saya Mutmu Amanah. Di sini saya akan menemani obrolan santai kali ini nih ya, yang sangat bermakna dan sangat bermanfaat sekali. Karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui tentang kilas balik perekrutan badan ad hoc. Untuk kalian jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Pemalang agar tidak ketinggalan untuk informasi menarik kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat spektakuler ya. Beliau ada Bapak Agung Budi Nugroho sebagai Kepala Divisi Sosialisasi Parhumas dan SDM. Halo Bapak, selamat siang. Terima kasih banyak nih Bapak udah meluangkan waktu yang bisa hadir di podcast KPU Kabupaten Pemalang ini di tengah-tengah kesibukan yang pastinya luar biasa kali ini. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah nih Bapak, senang sekali mendengarnya. Untuk kalau boleh tahu nih Pak ya, bisa diceritain nih untuk kesibukannya atau pengalamannya dari awal karir sampai sekarang. Pasti banyak banget nih Bapak bisa jadi bagian dari KPU Kabupaten Pemalang sendiri, apalagi di bagian Kepala Divisi Sosialisasi Parhumas dan SDM. Pastinya banyak cerita menarik nih Pak, bisa dijelaskan dari awal karir sampai sekarang nih. Baik, terima kasih. Terkait awal karir ya saya seperti ini ya Mbak ya. Jadi sebelum masuk KPU saya ya pernah, tadi kebetulan judulnya atau topiknya adalah badan ad hoc. Jadi sebelum di KPU saya pernah menjadi PPK juga, tepatnya menjadi PPK di Kecamatan Pemalang. Dan akhirnya sampai sekarang jadi di KPU Kabupaten Pemalang. Kalau background ya saya orang biasa saja. Sudah. Ternyata untuk jadi bagian dari KPU sendiri ternyata ada prosesnya ya Bapak ya, pastinya. Nah langsung aja nih Bapak untuk dari tema yang tadi saya sudah sampaikan, untuk badan ad hoc sendiri nih Bapak, pasti untuk masyarakat itu pasti asing, belum paham sama apa itu sih badan ad hoc sendiri. Nah itu bisa dijelaskan Bapak Agung untuk badan ad hoc sendiri itu apa? Baik, terkait badan ad hoc. Jadi badan ad hoc itu merupakan kepanjangan tangan dari KPU. Karena KPU sendiri itu sifatnya adalah hierarkis. Mulai dari KPU RI, provinsi, kabupaten, dan di bawah kabupaten ini ada yang namanya badan ad hoc. Badan ad hoc sendiri terdiri dari PPK yang ada di kecamatan, kemudian PPS, panitia pemungutan suara itu di desa maupun kelurahan, kemudian ada Pantarli. Jadi Pantarli ini tugasnya adalah mencoklit untuk pemuktahiran data pemilih. Kemudian di Pantarli ada namanya pembentukan KPPS. Selain itu pun juga ada namanya petugas kebersihan atau pengamanan TPS. Jadi badan ad hoc juga diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022, sedangkan untuk juknisnya sendiri itu ada di keputusan KPU nomor 475 tahun 2022, kemudian diubah terakhir itu keputusan KPU nomor 476 tahun 2024. Menarik sekali Bapak untuk pembahasan tentang badan ad hoc itu sendiri ya Pak ya. Untuk kalau boleh tahu nih, tadi kan sudah dijelaskan Bapak untuk apa itu badan ad hoc sendiri, itu ada strukturnya ya Bapak, tadi udah dijelasin. Nah itu ada syarat atau jadi badan ad hoc itu sendiri untuk jadi
Persyaratan dari badan ad hoc itu sendiri itu bagaimana? Apa aja dari proses syaratnya? Jadi untuk syarat sendiri untuk menjadi badan ad hoc, yang pertama minimal itu harus mempunyai ijazah SMA. Yang kedua, umur itu minimal 17 tahun. Selanjutnya, supaya tidak terulang pada pemilu tahun 2019 itu ada persyaratan untuk cek kesehatan. Cek kesehatan sendiri itu ada namanya cek rikes sama tes kolesterol, tekanan gula darah juga. Dan jika syarat tersebut bisa terpenuhi, ada salah satu syarat, yaitu tidak terafiliasi partai politik atau tidak tercantum sebagai anggota partai politik. Jadi seperti itu. Dari pengalaman saya sendiri nih Pak ya, jadi sebelumnya saya saya baru nyoblos tahun 2024 kemarin pemilu. Nah itu saya ikut jadi pantarlih juga Pak ya, di pas pemilu sama pilkada, jadi KPPS juga nih. Terus saya pengen nih Pak, pengen jadi PPS atau PPK. Nah itu apakah bisa, apa harus jadi pantarlih dulu atau KPPS dulu bisa langsung bisa langsung jadi PPS, atau harus ada tahapannya seperti jadi KPPS dulu atau pantarlih dulu? Jadi prinsipnya gini Mbak, sesuai dengan peraturan tadi yang saya sampaikan, PKPU nomor 8, kemudian juknisnya di putusan KPU nomor 476 tahun 2024, terkait proses seleksi untuk menjadi badan ad hoc, karena kita lembaga publik itu bersifat transparan. Artinya selama persyaratan itu bisa terpenuhi dan punya pengalaman dalam kepemiluan itu bisa. Tapi tentunya ada proses-proses di dalamnya, yaitu meliputi proses seleksi dan sebagainya. Berarti untuk menjadi PPS atau PPK harus menjadi KPPS dulu sama pantarlih dulu? Ya minimal itu harus mempunyai pengalaman kepemiluan. Oh seperti itu, oke. Jadi seperti itu. Oke, ini teman-teman yang pengen jadi PPS atau PPK nih, sebelumnya kalian bisa dengerin untuk pembahasan tadi ya, apa yang harus di persyaratannya, syarat-syarat menjadi badan ad hoc itu sendiri bisa dengerin dan bisa dilakukan ya kakak ya, teman-teman ya, bisa diketahui untuk prosedurnya. Lanjut nih Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi udah membahas tentang persyaratan. Lanjut untuk proses seleksi badan ad hoc sendiri itu gimana nih? Ya, untuk proses seleksi itu luar biasa Mbak. Jadi gini, karena kita flashback pada pemilu tahun 2024. Kebetulan setelah saya menjadi anggota KPU, proses seleksi pemilihan badan ad hoc itu sudah terbentuk. Dan pilkada kemarin, istilahnya pemilu serentak, itu menjadi tantangan sendiri. Artinya ketika pemilu sudah selesai, itu berjalan dengan tahapan pilkada. Kebetulan waktu itu sebagai PSI SDM dalam rekrutmen seleksi badan ad hoc, karena di Pemalang sendiri itu terdiri dari 14 kecamatan, satu kecamatan diisi 5 orang PPK, panitia pemungutan kecamatan 5 orang dikalikan 14 itu 70 orang, kemudian ada PPS, sedangkan jumlah desa maupun kelurahan di Pemalang sendiri itu sejumlah 223. Satu desa maupun kelurahan itu terdiri dari 3 anggota PPS, bisa dibayangin itu 3 kali 223, itu dengan jumlah 669. Selanjutnya juga
kita juga adanya seleksi Pantarlih. Ya. Waktu itu Pantarlih satu TPS itu 2 orang. Iya. Sebelumnya 1 orang. Iya betul Pak. Jadi seperti itu. Nah, terkait dinamika, karena antara pemilu dan pilkada kita beririsan, kita yang utama adalah mencari kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan untuk PPK alhamdulillah waktu pilkada sendiri khususnya, bulan saya yang karena tadi sudah saya sampaikan pemilu sudah terbentuk, itu bisa terpenuhi. Tantangannya adalah di tingkat PPS. Dengan jumlah 669, kemudian ada SE Mendagri, itu juga menjadi suatu tantangan karena ada himbauan yang statusnya ASN maupun P3K itu agar dipertimbangkan kembali untuk menjadi penyelenggara di KPU. Nah, selain itu, selain memenuhi kebutuhan yang menjadi dinamika itu terkait ijazah. Jadi untuk memenuhi syarat minimal SMA itu tidak hanya di Pemalang saja, tapi KPU Kabupaten lain pun mengalami hal yang serupa. Artinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu tidak mudah. Artinya tidak mudah. Memang banyak baru yang mendaftar, tapi yang kita cari adalah yang sudah berpengalaman. Karena ibaratnya kalau kita merekrut yang sudah berpengalaman itu kan lebih mudah dibanding kita merekrut orang baru. Tentunya pemahaman antara yang sudah berpengalaman dengan yang baru kan lain. Jadi seperti itu. Dan ketika rekrutmen PPS sendiri kita ada perpanjangan karena memang ada beberapa kecamatan yang masih kekurangan pendaftar. Jadi itu prosesnya lama, Mbak. Jadi saya dengan dibantu karena kerja tim dengan teman-teman di STM kita itu sampai 24 jam. Artinya juga ada dinamika bongkar pasang karena tiba-tiba mundur. Terus ada juga yang tercatut dalam sipol. Jadi selain persyaratan yang tadi yang mutlak, SMA segala macam ya, kadangkala ketika sudah namanya ada seleksi administrasi, kita kan juga mengecek nama yang bersangkutan masuk dalam sipol atau tidak. Tapi juga ada langkah-langkah, misalkan nama yang bersangkutan masuk sipol, tapi jika nama yang bersangkutan itu memang tercatut saja, itu bisa menyampaikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak menjadi anggota partai politik. Kalaupun misal pernah menjadi anggota partai politik, minimal itu 5 tahun. Jadi seperti itu. Nah, lanjut nih Pak, jadi tadi kan udah dijelaskan untuk persyaratannya dan apa saja strukturnya bagaimana. Nah, itu untuk pendaftaran badan ad hoc sendiri, terutama dari PPS dan PPK itu apa dibuka secara umum dan diumumkan di sosial media dari KPU Pemalang atau gimana nih? Ya tentunya kan tadi karena kita sebagai lembaga publik, kita dalam menyampaikan informasi itu secara transparan. Segala satu informasi kita sampaikan dalam media, baik elektronik maupun media cetak. Tadi proses informasi ini karena kita melihat karena kita sekarang ada di era disrupsi digital, makanya kita dorong sebenarnya segala informasi itu ada di media yang kita punya. Nah, media yang kita punya itu kan ada Instagram, TikTok, X, kemudian ada website. Dari
selain itu juga waktu proses undang PPK pun kita juga menyampaikan sosialisasi dalam bentuk eh, balio, spanduk, rekrutmen terkait badan ad hoc. Jadi seperti itu. Oke. Ternyata sampai pemungutan suara itu sangat banyak banget ya Bapak ya, untuk proses panjang dalam pemilihannya itu. Nah, untuk peran badan ad hoc sendiri nih untuk memastikan kelancaran proses pemilihan itu bagaimana nih Bapak? Jadi badan ad hoc ini ya namanya kita secara hierarkis tadi jumlah PPK itu 70 orang di semua kecamatan di Pemalang, kemudian PPS dengan berjumlah 669. Pastinya banyak dinamika terkait dengan mengelola. Ibarat karena kita organisasi yang bekerja secara hierarkis, kita memastikan semua tahapan terlaksana dengan baik sampai ke tingkat bawah. Artinya dari RI memberikan arahan seperti ini, kita harus menyampaikan ke tingkat bawah. Ya, dinamikanya adalah terkait dengan komposisi PPK maupun PPS. Nah, namanya manusia kan mempunyai isi kepala yang berbeda-beda. Artinya sektoral segala macam. Kadangkala informasi yang kita sampaikan, kita instruksikan itu tidak bisa terserap maupun dipahami secara komprehensif oleh mereka. Dan tentunya kita tetap memberikan arahan secara masif, secara rutin terkait supaya memastikan tahapan-tahapan berjalan dengan baik. Dan tentunya terkait proses-proses tersebut pasti karena ad hoc sendiri tidak hanya di penyelenggara juga, tapi kita tidak boleh kesampingan terkait dengan adanya sekretariat di tingkat kecamatan. Itu kan jumlah sekretariat di kecamatan itu kan terdiri 3 orang. Yang itu usulan dari Pemda khususnya di tingkat kecamatan mengusulkan kepada kami, kemudian kami menyampaikan kepada Pak Bupati. Dan tugas dari sekretariat kecamatan sendiri supaya proses-proses administrasi berjalan dengan baik, khususnya terkait laporan pertanggungjawaban keuangan segala macam, memastikan fasilitasi tempat, sekretariat, itu ranah dari sekretariat dari PPK maupun PPS. Seringkali di lapangan memang untuk mewujudkan visi yang sama, tujuan yang sama itu tidak mudah. Karena tadi mungkin faktor komunikasi, faktor teamwork, dan kurangnya hubungan emosional antara anggota PPK sendiri. Jadi itu menjadi tantangan. Bukan hambatan ya, Tantangan. Salah satu tantangan yang memang kita harus mau tidak mau harus memantau semua dan memastikan semuanya harus berjalan dengan baik. Oke. Tadi udah dijelasin sama Pak Agung sendiri, untuk jumlah dari badan ad hoc itu kan banyak sekali ya Pak ya, dari PPK 70 orang, PPS 669 orang. Nah, itu apakah ada sosialisasi atau edukasi secara langsung dari KPU Kabupaten Pemalang untuk PPK atau PPS sendiri? Ya itu pastilah Mbak, tadi sudah saya sampaikan, artinya kita hierarkis, segala suatu arahan baik tingkat RI, provinsi sampai kabupaten pasti kita sampaikan secara up down ke bawah, dari top down ke bawah ya, maksudnya semua segala informasi, arahan
terus terkait hal-hal yang untuk perlu dilaksanakan itu pasti kita sampaikan ke bawah. Tadi karena dinamika 5 orang, jadi gini, komposisi pemilu dengan pilkada itu kadang berubah. Makanya kita memprioritaskan yang lama, karena supaya pemahaman ini saling mengisi tiap orang. Walaupun kadang di lapangan sendiri tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi kita selalu memonitor, kita sering turun lapangan, maksudnya kendala apa yang di lapangan supaya kita selesaikan bersama. Oke. Menarik sekali penjelasan dari Pak Agung sendiri ya. Selanjutnya nih Bapak ya, untuk tadi udah dijelasin tentang proses, terus syarat-syarat. Nah, apa langkah-langkah yang diambil KPU Pemalang untuk memperbaiki proses perekrutan di masa depan di pemilu atau pilkada selanjutnya? Jadi kalau evaluasi memang karena kita bekerja sesuai dengan peraturan, undang-undang segala macam. Ya memang tidak hanya kita sendiri sih bekerja dalam arti memastikan untuk mendapatkan badan ad hoc yang berkualitas. Tapi perlu adanya sinergi bersama, khususnya oleh masyarakat, karena ada beberapa catatan. Jadi catatan sendiri ada badan ad hoc juga yang melanggar kode etik, karena untuk menjadi badan ad hoc karena disumpah janji jabatan itu, jadi kode etik itu harus melekat di Sumpah Penyelenggaraan, baik di tingkat PPK, PPS, Pantarli sampai dengan KPPS. Mungkin evaluasi itu dengan mungkin itu ranahnya di KPRI terkait dengan regulasi. Kemudian kalau bisa memang kendala kemarin itu terpenuhnya terkait dengan cek kesehatan. Sekarang dibayangin ya Mbak ya, untuk cek kesehatan sendiri untuk menjadi penyelenggara itu kan harus ada cek gula darah, kolesterol, ada biaya, dan rikes secara umum. Tentunya butuh biaya. Apalagi ad hoc ini bekerja selama adanya tahapan. Jadi memang bekerja itu kan dalam waktu tertentu saja. Kadang-kala itu menjadi kendala di tingkat masyarakat karena adanya biaya untuk proses persyaratan tersebut. Dan kadang-kala juga terkait dengan regulasi, tadi sudah ya, regulasi minimal SMA, kalau bisa ya juga. Memang sudah ada peraturan terkait SMA, tapi kemarin RI karena arahnya untuk SMA, jadi kita harus fokus ke SMA. Walaupun aturan itu bisa minimal SMP dengan syarat ada pernyataan bisa calistung dan tentunya ada mempunyai pengalaman dalam kepemiluan. Nah, terkait kolesterol kemarin dalam proses rekrutmen kemarin, kami pun juga selalu berkoordinasi, bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan tes kolesterol sendiri. Memang waktu pemilu alhamdulillah kita dapat keringanan. Untuk pilkada memang hampir mayoritas itu berbayar. Karena memang anggaran yang ada di Pemda sendiri tidak ada. Nah, untuk mensiasati kita membebaskan kepada masyarakat waktu itu untuk cek kesehatan tidak hanya di puskesmas, tapi bisa di klinik, bisa di apotek, yang intinya sesuai dengan
yang berwenang dalam mengecek hal kesehatan tersebut. Kenapa sekarang adanya tes kesehatan segala macam? Karena KPU khususnya di KPRI kita ingin kejadian tahun 2019. Pasti Mbaknya pernah dengar bahwa banyak penyelenggara yang meninggal dunia. Iya. Nah, artinya dengan adanya tes kesehatan ini adalah cara maupun langkah untuk memitigasi supaya tidak terjadi hal tersebut. Artinya dengan cek kesehatan, gula darah segala macam memang tidak menjadi faktor penentu. Artinya kita memitigasi apakah masyarakat yang akan menjadi penyelenggara itu punya riwayat penyakit komorbid segala macam. Karena PPKWPS ini luar biasa beban kerjanya, Mbak. Iya. Nah, jadi mereka harus juga siap baik mental maupun fit secara jasmani maupun rohani. Dan kemarin pun ketika pemilu itu alhamdulillah tidak ada yang meninggal waktu pelaksanaan, tapi sebelum pelaksanaan itu ada meninggal. Jadi petugas pengamanan TPS atau kebersihan TPS ataupun yang biasa disebut Linmas itu meninggal karena memang punya riwayat penyakit. Jadi sebelum pelaksanaan pemilu atau pungut hitung itu dilaksanakan. Dan untuk jumlah jumlah penyelenggara yang sakit itu ya tidak sebanyak kabupaten lain, ataupun kita mulai tidak ada yang mendapati yang meninggal dunia. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih nih Bapak Agung ya untuk penjelasannya dan waktunya yang sangat informatif mengenai kilas balik perekrutan badan ad hoc sendiri. Nah, dari tadi yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai proses akhir nih, apakah ada bentuk dokumentasi atau bentuk buku ataupun dokumen tentang pilkada atau pemilu nih Pak? Itu ada Mbak, kemarin itu kebetulan semua Kadif SDM di Kabupaten Kota di Jawa Tengah itu disuruh menulis terkait dengan proses maupun dinamika yang terjadi selama tahapan baik pemilu maupun pilkada. Dan buku itu sudah dicetak dan diterbitkan dan sudah didistribusikan. Mungkin bisa mungkin buku ini mungkin. Nah, jadi buku ini semua dinamika proses rekrutmen badan ad hoc dengan judul yang tak ceritakan. Jungkir balik petugas ad hoc Pilkada Jateng. Nah, untuk Pemalang sendiri, alhamdulillah saya bertemu dengan Ibu Kasubag saya yang luar biasa beserta tim. Jadi bisa dibaca di halaman 320. Jadi kami menulis dengan judul dengan judul Ujian Demokrasi Berbuah Penghargaan Bergengsi. Pasti bertanya-tanya kan? Pasti. Nah, jadi saya sampaikan kenapa kami tulis seperti ini. Kebetulan kami mendapatkan tema maupun topik terkait dengan kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegial sendiri adalah dari tingkat KPU sampai badan ad hoc bahwa kebijakan maupun keputusan itu harus dirapatkan maupun dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan yang mufakat. Jadi rangkaian tulisan yang ini memang
Di Pemalang diri, kenapa dengan tema ujian demokrasi berbuah penghargaan bergengsi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan pemilu maupun pilkada di Pemalang itu ada sengketa. Iya. Sengketa waktu pemilu adalah sengketa oleh Partai Amanat Nasional. Nah, hal ini ketika mungkin kabupaten kota yang lain sudah selesai dengan tahapan pemilunya, kita masih berkutat dalam proses-proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Dan waktu proses hukum ini di Mahkamah Konstitusi, bahkan ad hoc kita dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi Menjadi bukti ya, Pak. sebagai saksi, Saksi. baik itu PPK maupun KPPS. Oke. Kebetulan yang dihadirkan ad hoc kita itu di PPK Kecamatan Petarukan dan KPPS-nya. Hal tersebut memang menjadi suatu tantangan tersendiri karena ad hoc kita itu sempat mengalami itu. Karena tahu sendirilah, ketika untuk menjadikan suatu saksi dalam persidangan umum saja itu sudah luar biasa tekanan mental. Pastinya. Apalagi di MK dan diliput oleh masyarakat luas maupun wartawan. Dan proses-proses tersebut ya lumayan agak panjang juga. Kemudian kita juga harus, karena tahapan ini kita tidak boleh namanya lambat maupun terlalu kencang, karena harus sesuai porsi dan jadwal tahapannya di setiap masing-masing tahapan. Nah, ketika proses hukum di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah amar putusan dari MK, akhirnya Partai PAN tidak dikabulkan atau dismissal. Dan di buku ini juga terkait dengan proses-proses dalam pemuktahiran data pemilih. Jadi di sini kami tulis juga adanya tantangan Pantarli, khususnya di Kecamatan Uljami. Itu dalam coklit sendiri itu desanya mengalami rob. Iya. Dan mengalami rob tersebut ya kami support untuk memfasilitasi pengadaan sepatu supaya dalam bertugas itu tidak terjadi sesuatu apapun. Nah, kemudian di sini pun juga artinya bagaimana strategi pengelolaan pilkada ad hoc kami tulis juga. Karena di sini ya kita luar biasa ya Mbak ya. Artinya pemilu kemarin kita adanya PSU, pemungutan suara ulang di Kecamatan Comal, itu ada 4 TPS. Dan pilkada kemarin kita juga ada PSU di Kecamatan Polosari, yaitu di Mereng, karena ada salah satu pasutri ketika pelaksanaan nyoblos atau pungut hitung itu menggunakan hak pilih lebih dari satu. Nah, di situ kenapa kita catat ini sebagai bahan refleksi maupun pembelajaran bahwa PSU itu bukan aib, karena PSU ini adalah ibarat untuk langkah kita dalam proses-proses ini tidak cacat secara administrasi maupun hal yang lain. Dan alhamdulillah berkat semua bekerja dengan baik, teamwork yang baik, alhamdulillah kita
mendapatkan apresiasi oleh KPRI menjadi satuan kerja besar terkait dengan pungutan dan penghitungan suara terbaik nasional. Wah, sangat menarik sekali. Memang menjadi pertanyaan di masyarakat, bahkan teman sendiri sampai nggak percaya kenapa KPU Pemalang mendapatkan penghargaan. Oh, saya dengan Pak Supri saja itu nggak percaya kan gitu. Karena banyak yang menyampaikan loh kok PSU bisa juara. Waktu itu kebetulan saya hadir di Bali itu Kadif Teknis KPRI menyampaikan bahwa penilaian ini ada 5 indikator dan melibatkan dari akademisi dan ada juga dari litbang. Jadi metode yang digunakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif, khususnya ketika tahap pencalonan sampai tahap final, tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya alhamdulillah segala sesuatu memang ada tantangannya, dinamikanya. Kalau kita bisa mempunyai strategi maupun trik untuk mengelola, itu pastinya bisa berbuah manis. Dan kita pun tidak mengesampingkan peran dari stakeholder sendiri, karena dukungan stakeholder itu sangat luar biasa, dari pihak keamanan, dari Polres, TNI, itu luar biasa juga ketika mulai dari distribusi logistik, dari masa kampanye sampai terakhir pengut hitung itu sangat total dalam membackup kami dari segi keamanan. Dan tentunya dari Pemda juga itu luar biasa supportnya. Jadi semua itu berbuah manis karena sinergitas yang baik dan koordinasi yang baik dengan antar stakeholder dan tentunya teamwork gitu. Jadi seperti itu Mbak. Nanti bisa masyarakat namanya membaca buku ini di kantor KPU Kabupaten Pemalang, juga bisa mungkin datang langsung ke kantor perpustakaan daerah di Kabupaten Pemalang. Oke, menarik sekali Pak dan keren sekali nih untuk buku ya. Ini kalian bisa baca ya, tadi udah dijelasin, kalian bisa datang aja ke KPU Pemalang atau bisa datang ke perpustakaan daerah Kabupaten Pemalang nih. Nah, kalian bisa, ini banyak banget pengalaman dan pembelajaran ya dari isi buku tersebut tentang yang berjudul yang tak terceritakan, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada Jateng 2024. Nah, kalian bisa banget ya dibaca dan bisa banget dipahami tentang apa dari isi buku tersebut nih ya. Itu menarik sekali, Mbak. Itu ada juga romansa antar ad hoc, jatuh cinta kan, cinlok katanya di situ. Ya. Itu buku tersebut juga ada dari potret cerita pengalaman dari kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota yang lain. Bahkan ada cerita sedihnya, ada cerita dukanya karena di KPU Kabupaten, kalau nggak salah Purworejo atau apa, itu yang meninggal. Wah, ternyata di dalam satu buku ini banyak banget isinya teman-teman ya. Kalian bisa baca dan bisa ambil hikmahnya ya teman-teman. Kalian bisa datang ke KPU Pemalang ataupun ke perpustakaan daerah ya. Kalian bisa baca dan telusuri nih ya. Jangan senyum-senyum, bacanya sambil senyum-senyum juga boleh. Ya, mungkin terima kasih Bapak Agung ya. Ya, sama-sama. Sudah memberikan waktunya dan penjelasannya tentang kilas balik perekrutan badan ad hoc sendiri ya. Terima kasih. Halo sobat pemilih ya, demikian perbincangan kita hari ini dengan Bapak Agung Budi Nugroho sebagai Kepala
Divisi SDM. Sosialisasi Perhumas dan SDM ya. Untuk cerita-cerita menarik lagi kalian bisa banget ya. Jangan lupa follow ataupun subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan informasi atau insight-insight menarik seputar pemilu dan demokrasi ataupun cerita-cerita menarik yang lainnya nih ya. Terima kasih, saya Mutmu Amanah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.